Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau sarapan, tapi sarapannya udah dibeliin sama Pak Su ya teman-teman. Karena memang hari ini aku nggak bisa masak, dapurnya mau dibongkar-bongkar lagi, mau geser-geser lagi. Jadi ini Pak Su udah beli lontong kari 2 bungkus untuk aku sama Pak Su, satu-satu. Terus untuk anak aku dibeli nasi kuning karena emang jadwalnya dia bekal sekolah itu harusnya nasi kuning gitu ya. Jadi tadi sekalian beli aja. Nah, ini kita sarapan dulu, makan dulu sih sebenarnya bukan sarapan ini udah makan siang sebetulnya. Nah, maaf banget, jadi di atas lemari itu ada, makanan sama, toples teh gula kopi aku simpen dulu di situ karena emang di ruang makan penuh banget barang. Udah gitu masih berantakan deh di ruang makan sama dapur itu. Jadi sementara di situ dulu ya teman-teman. Nah, nanti aku bakal tunjukin ke kalian aktivitas aku hari ini. Hari ini tuh aku mau geser-geser area laundry room yang mau aku ubah nih teman-teman. Mau diubah jadi ruangan apa? Ikutin terus aja dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jangan di skip-skip biar kalian gak gagal paham. Ini aku udah sarapan sama Pak Su, tinggal ngangkat-ngangkatin barangnya dulu ya. Jadi laundry roomnya mau dikosongin dulu. Nah, ini udah ada di laundry room yang di samping kamar aku ya teman-teman. Jadi ini tuh sebelahan sama kamar, makanya di samping sebelah kanan itu kelihatan ada lemari gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh ada lemari aku ya teman-teman yang warna coklat. Nah, ini untuk alas setrikanya mau aku lipet-lipet, terus aku pindahin dulu di tempat makan tadi ya teman-teman, udah aku beresin. Jadi untuk naruh barang-barang ini. Jadi mau aku pindah-pindahin dulu, mau aku kosongin dulu ya teman-teman. Nah, untuk mesin mesin cucinya ini baru juga dipasang ya selangnya, udah mau dicopotin lagi, udah mau dipindahin lagi. Nanti kerannya juga mau aku ganti lagi ya teman-teman. Nah, ternyata di selangnya ini ada sisa air, jadi aku buang dulu sebelum aku pindahin ya teman-teman. Nah, ini aku geser dulu ke area pinggir. Nah, setelah di pinggir baru aku panggil Pak Su untuk bantuin gotong gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sih masih kuat gotong-gotong walaupun udah hamil besar ya teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman, banyak gerak katanya bagus ya buat bumil. Jadi tetap harus gerak terus nih. Oke, ini aku udah manggil Pak Su untuk ngangkat mesin cucinya. Jadi mesin cucinya mau aku taruh di ruang keluarga dulu aja ya teman-teman. Tuh, ini tuh lagi berantakan banget karena aku ngerjainnya bareng sama Pak Su. Pak Su bongkar wastafel atau bongkar-bongkar dapur ya di sebelah sana. Aku bongkar-bongkar laundry room di sini gitu. Jadi ruang makan dan ruang keluarga itu pasti berantakan banget kayak tadi ya teman-teman. Nah, ini aku mulai untuk buka-buka gorden kolong dapurnya, mau aku cuci dulu karena ini tuh kotor banget, apalagi ini nih yang lagi aku buka. Bawahnya itu kayak item-item gitu karena lembab ya teman-teman. Setiap nyuci itu kan aku ngangkutin air gitu ya pakai gayung atau pakai ember gitu nyiprat-nyiprat ke sini. Kalau kain basah dibiarin itu kan biasanya suka ada apa namanya, jamur gitu ya, item-item. Nah, makanya ini mau aku cuci dulu, mudah-mudahan sih hilang nanti ya, si jamur-jamurnya. Nah, untuk bagian bawahnya ini aku juga mau keluar-keluarin barang-barangnya. Nah, ternyata ada, apa ya, ada semen semen sisa yang waktu dulu itu aku simpen di kolong itu ternyata jadi batu ya teman-teman karena si bungkusnya itu kebuka. Akhirnya semennya keras tuh sisanya itu ada yang masih apa serbuk gitu kayak tanah gitu ya teman-teman. Terus tumpah-tumpah ke bawah jadi kayak banyak tanah di bawah kolong ini ternyata.
karena udah lama banget nggak aku kontrol, nggak aku bersihin, nggak aku lihat-lihat di bawah kolong ini, akhirnya bener-bener banyak banget tanah gitu ya dari sarang semut, belum lagi dari sisaan semen yang tumpah-tumpah gitu ya. Jadi ini mau aku keluarin dan aku bersihin, terus di pel juga berkali-kali ya teman-teman karena tanahnya emang lumayan banyak. Nah, udah dikeluarin barangnya ini aku sapu-sapu bagian atas, takutnya ada sawangan atau debu-debu gitu ya di bagian atas biar sekalian aja. Jadi pas nanti nyapu bawah udah bersih deh atas bawah gitu. Nah, setelah disapu-sapu, nanti aku juga mau lap-lap dindingnya ya teman-teman karena dindingnya itu dari wall foam gitu ya yang aku tempelin. Ini tuh sebetulnya mudah untuk dibersihkan ya teman-teman. Cuman ya gitu karena banyak selak-selaknya di apa namanya dibentukan bata putihnya itu jadi kayak agak lama untuk ngelapinnya. Nah, pas aku lagi nyapu-nyapu ini si keran airnya itu kayak kesenggol gitu jadi keputerin gitu. Akhirnya airnya keluar ya teman-teman. Ini mau aku pel dulu airnya karena keinjek-injek malah jadi kotor ya. Apalagi ini ada bekas tumpahan semen gitu ya. Jadi kotor banget deh di bagian bawah. Lanjut aku buangin dulu ini kardus bekas sama apa nih? Bekas bungkus semen tadi ya yang udah ngeletek-ngeletek. Jadi aku buang-buangin sebelum aku bersihin bagian bawah. Ini aku sapuin dulu kolongnya karena banyak banget tumpahan semen. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman ini banyak banget tumpahan semennya. Untung aku pindah-pindahin barang-barang di sini ya. Jadi kelihatan ada yang tumpah. Kalau enggak ya sampai kapanpun mungkin nggak akan kekontrol gitu ya. Apalagi bentar lagi ada dede bayi makin riweuh, makin sibuk. Jadi kolong-kolong kayak gini tuh kadang-kadang kelewat gitu ya untuk dibersihin. Nah, lanjut ini di bagian kolong sebelahnya lagi aku juga sapuin bagian atasnya dulu karena memang ada apa namanya rumah sarang laba-laba gitu. Kok rumah ya? Aku rada lemot nih karena dubbingnya emang agak apa namanya, agak rusuh gitu ya, rusuh sama anak-anak. Jadi tadi aku sempet nitipin anak aku dulu ke Pak Su biar dijagain karena dari tadi bolak-balik terus jadinya kayak nggak konsen gitu ya untuk dubbingnya. Maaf ya teman-teman kalau agak belibet kalau aku ngomong. Nah, ini semennya udah aku sapuin, udah aku bersihin, tinggal aku lap-lap aja pakai apa namanya, lap yang di bawah itu, lap basah. Nah, nanti terakhir baru dipel. Jadi ini tuh lap bagian kolongnya itu sampai berkali-kali gitu ya teman-teman karena emang bekas semennya itu kan emang banyak udah gitu kan nggak cukup ngelap sekali itu masih ada bekas semennya gitu jadi hampir 3 atau 4 kali dilap baru bisa bersih ya teman-teman. Nah, nanti rencananya aku mau pindahin lagi barang-barangnya ke sini karena ruangan ini mau aku jadiin dapur lagi seperti dulu ya teman-teman karena aku lebih nyaman untuk masak di sini karena lebih apa ya lebih enak aja tempatnya daripada di dapur yang baru. Udah gitu ada alasan lain yaitu karena kan rumah ini tuh rumah almarhum kakek. Jadi ada hak warisnya gitu ya teman-teman. Di ujung sebelah sana itu hak waris jadi kayak dibagi-bagi gitu ya teman-teman. Jadi aku mau pindahin aja ke area sini biar lebih tenang gitu ke depannya. Jadi area sana itu jangan dipakai sama yang apa namanya yang kotor-kotor atau yang permanen atau yang kayak gimana deh pokoknya gitu. Jadi ruangan sebelah sana itu bisa dipakai sementara gitu. Jadi aku gimana ya ngejelasinnya? Pokoknya untuk di dapur sana aku mau pindahin dapurnya ke sini dan di dapur yang sana masih tetap aku pakai sebelum apa ya sebelum keputusan bagi warisnya nanti gimana gitu ya. Jadi untuk sementara ruangan sana itu dipakai untuk kegiatan yang
jarang aja gitu yang sesekali aja dipakainya gitu. Kalau masak kan di dapur dipakainya setiap hari, jadi harus pindah ke sini biar lebih nyaman ke depannya gitu. Nah, ini ngepel-ngepelnya tadi udah selesai pakai lap sementara ini aku mau lap bagian dinding atas. Nah, ini aku ambil dulu si apa namanya, si kursinya buat naik, karena kalau langsung naik ke meja kompornya itu terlalu tinggi ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini aku naik-naik, kalau ketahuan Pasu mungkin agak ngomel ya dia, eee, takut gimana-gimana gitu ya kalau aku naik-naik kayak gini. Tapi insya Allah aku lebih berhati-hati kok ya teman-teman, insya Allah nggak apa-apa. Karena ini sampai selesai juga alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Oke, ini aku sebetulnya ngelap-ngelapnya itu lama banget ya teman-teman, tapi aku percepat aja karena takutnya kalian bosen gitu ya kalau lihat aku ngelap-ngelap mulu gitu ya. Karena ini tuh kan ada sela-sela sambungan yang bata putihnya gitu. Jadi kalau nggak apa namanya, dilap berulang-ulang itu kayak kotorannya itu kayak masih nyisa di sela-selanya gitu. Jadi ini tuh agak lama. Oke, ini aku udah selesai di sebelah apanya ini, di sebelah kiri, tinggal lanjut ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan juga sama, aku pelan-pelan gitu ya ngelapnya biar si sela-sela motifnya ini juga ikutan bersih gitu. Nah, nanti baru ke paling ujung ini ya teman-teman. Nah, setelah itu baru dilap-lap mejanya karena nanti mau aku pindahin wastafel ke sini. Makanya Pak Su itu lagi bongkar wastafel di sana. Emang sih sayang gitu ya kalau dibongkar-bongkar karena dulu kan udah dibikin permanen gitu ya. Tapi sekarang dibongkar lagi dan dipindah lagi ke sini biar nyuci piringnya lebih enak gitu ya teman-teman nantinya. Oke, ini udah selesai bagian mejanya, tinggal pel-pelnya bagian bawah ya teman-teman. Kalau tadi cuman dilap-lap biasa aja pakai air biasa, kan agak amis tuh kan kalau pakai air biasa tuh. Nah, sekarang aku pakai pembersih lantai yang wangi sereh. Ini tuh biosol ya teman-teman. Jadi biar sarang semutnya juga nggak ke apa namanya, nggak balik-balik lagi semutnya gitu lah kalau bau sereh kayak gitu. Terus biar lebih wangi aja gitu ya. Karena nanti juga sebenarnya kotor lagi pas apa pemindahan wastafel, tapi nggak apa-apa ya kalau udah dipel kayak gini lebih enak. Nah, ini aku tinggal sampai kering dulu. Nah, setelah kering baru lanjut ke aktivitas selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai ngepelnya, tinggal nunggu kering. Nah, setelah kering ini Pak Su udah bawa apa namanya, mejanya ya, meja untuk wastafelnya yang dulu dari rangka besi kayak gini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tinggal di kontrakan juga yang belum punya wastafel, boleh nih rekomendasi wastafel portable kayak aku kayak gini. Ini kalau nggak salah dulu aku belinya 300 sekian atau 400-an gitu ya, aku agak lupa. Tapi linknya bakal aku taruh di kolom deskripsi ya, siapa tahu ada yang butuh gitu ya kayak aku biar memudahkan. Jadi tinggal ditutup aja nantinya pakai gorden kolong dapur biar lebih rapi. Yang penting kan ada tempat untuk cuci piring, jadi lebih memudahkan aktivitas kita ya teman-teman. Semoga kalian juga yang belum punya ada rezekinya untuk punya ya, karena aku juga kayak lagi banyak keinginan tapi ya tetap diusahain gitu ya, tapi nggak terlalu maksain gitu, berdoa aja sama berusaha ya teman-teman. Oke, lanjut udah pemasangan wastafel, ini Pak Su juga tinggal ganti kerannya ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, kalau setelah pemasangan wastafel itu pasti kotor lagi ya teman-teman, karena si sinknya itu kan baru nyopot dari coran gitu ya yang di dapur sebelumnya. Jadi pasti ada tanah-tanahnya kayak gini, aku sapu-sapu Pak Su ganti kerannya gitu ya, sama keran cuci piring. Untuk keran yang sebelumnya masih tetap kepake kok, tenang aja ya teman-teman. Jadi insya Allah nggak ada yang mubazir gitu.
Nah, ini pas Su copot kerannya ternyata masih ada sisaan air. Jadi tadi untung si selang wastafelnya udah ke kamar mandiin gitu ya. Nah, ini lagi pemasangan keran angsanya. Nah, ternyata pas muterinnya itu susah, jadi si keran angsanya dicopot bagian atasnya baru disambungin lagi setelah nyambung ke paralonnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah ternyata pemasangannya sekarang udah selesai ya, pemasangan wastafel dan kerannya. Terus area laundry roomnya juga sekarang udah kosong, udah tinggal pemasangan rak bagian bawah. Nah, ini tuh bekas meja yang di bawah cermin waktu itu ya, yang di ruang keluarga. Jadi aku pasangin lagi di sini untuk naruh barang-barang nantinya. Alhamdulillah sekarang udah selesai deh setelah pemasangan ini. Jadi nanti tinggal aku pindah-pindahin kayak kompornya, alat-alat masaknya, bumbu-bumbunya. Tapi nggak sekarang ya teman-teman, karena sekarang itu kayak udah capek banget. Ini udah malam. Sebenarnya selesainya itu sore karena ngerjain 2 tempat sekaligus ya, dapur lama sama laundry room ini. Nah, alhamdulillah sekarang udah selesai. Kita ketemu lagi aja di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Semoga kalian gak kapok, gak bosan nontonin video aku. Jangan lupa like, comment, and share-nya jika dirasa video aku tuh ada manfaatnya. Oke deh, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.